yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khitanan. Alhamdulillahi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, yang terhormat yang kami muliakan Ustadz Sumardi, pimpinan dari perusahaan di sini. Yang terhormat Ustadz Rizal Abu Fatih, yang terhormat para tuan guru yang hadir di sini, yang kami muliakan semuanya, Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya di hati kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Hadirin, langsung saja to the point. Sekitar tahun 90-an itu ada viralnya waktu itu di majalah. Kalau sekarang kan viralnya di internet, sosmed ya, karena sekarang ada internet. Zaman dulu orang serba tidak tahu tentang pengkabaran kebenaran Bible itu, tidak tahu. Sekarang alhamdulillah dengan media informasi ini kita menjadi tahu tentang kabar baik dari pengkabaran Bible itu. Tahun 90-an viral di majalah, tepatnya majalah Suara Muhammadiyah. Itu setan, makhluk yang telah lama ada dalam narasi spiritual banyak budaya dan kepercayaan di seluruh dunia. Dalam beberapa tradisi, ia adalah simbol kejahatan mutlak, musuh dari kebaikan dan keadilan. Namun dalam tradisi lain, gambarannya mungkin lebih kompleks atau bahkan berbeda. Bagaimana kita sampai pada pemahaman modern tentang setan? Sejarah panjang dan beragam ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang evolusi konsep setan seiring berjalannya waktu. Dan fakta yang mencengangkan adalah, setan baru muncul ketika pemikiran manusia semakin berkembang. Singkatnya, setan dulu tidak ada. Pada awalnya, kita mungkin sulit untuk membedakan antara pengertian setan dalam berbagai budaya dan agama. Bagi banyak masyarakat kuno, setan atau roh-roh jahat adalah bagian dari eksplanasi alam semesta, atau cara untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang tidak dapat dimengerti atau diterima oleh akal sehat manusia. Misalnya penyakit, bencana alam, atau bahkan perasaan iri dan amarah, bisa diatributkan kepada tindakan setan atau roh jahat lainnya. Namun seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, pandangan terhadap setan juga mengalami evolusi. Dalam beberapa agama, setan mulai dianggap sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, yang memilih untuk memberontak, mematuhi, atau menentang kehendak Tuhan. Dalam tradisi lain, setan bisa dilihat sebagai pengujian bagi manusia, bukan sebagai musuh. Seiring berjalannya waktu, interpretasi mengenai setan menjadi semakin kompleks. Ini tercermin dalam berbagai naskah suci, mitologi, dan folklore yang dihasilkan oleh peradaban manusia. Pada beberapa titik, interpretasi ini mulai bertemu dan saling mempengaruhi, membentuk kerangka pemahaman kita tentang setan yang kita kenal hari ini. Sebagai langkah awal dalam perjalanan kita untuk memahami sejarah kemunculan setan, penting untuk mengakui keragaman dan kompleksitas pandangan yang ada. Ini bukan hanya cerita tentang kebaikan versus kejahatan, tetapi juga tentang bagaimana manusia memahami diri mereka sendiri, alam semesta, dan kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat yang mungkin mempengaruhi nasib mereka. Dalam tradisi Yahudi, konsep setan mengalami evolusi yang menarik, dan seringkali berbeda dari pemahaman yang dimiliki oleh agama lain. Tahapan awal pemahaman ini sangat penting, untuk memahami bagaimana setan dilihat.